Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas AP27 kelompok 1 ingin mempresentasikan penjelasan tentang surat dinas. Kelompok kami yaitu terdiri dari yang pertama adalah Alvira Dwi Rahmanda, yang kedua Mita Ramadana, yang ketiga Muhammad Fahri Nurzidan, yang keempat Saza Nurul Hanifah. Yang pertama itu adalah pengertian dari surat dinas. Surat dinas merupakan suatu surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas. Atau definisi surat dinas yaitu surat yang berisikan permasalahan kedinasan dan biasanya surat ini dibuat oleh instansi atau lembaga. Kemudian kita masuk ke bagian fungsi dari surat dinas. Yang pertama adalah sebagai pedoman pekerjaan seperti surat instruksi, surat pemberian izin, ataupun surat pengambilan keputusan. Yang kedua sebagai alat pengingat, karena surat dinas ini dapat dijadikan arsip bagi sebuah instansi. Yang ketiga sebagai bukti perkembangan suatu instansi atau lembaga. Yang terakhir adalah sebagai alat bukti terutama surat perjanjian. Kemudian kita masuk ke bagian dari ciri-ciri surat dinas. Yang pertama adalah adanya kop surat dan nama instansi atau lembaga. Yang kedua, adanya nomor surat dan lampiran. Yang ketiga, adanya salam pembuka maupun salam penutup. Yang keempat, menggunakan bahasa resmi karena surat dinas merupakan surat resmi. Yang terakhir adalah adanya stempel instansi atau lembaga pada surat. Selanjutnya kita masuk ke bagian macam-macam dari surat dinas, yaitu meliputi yang pertama nota dinas, yang kedua memorandum, yang ketiga surat undangan dinas, yang keempat surat pengantar, yang kelima surat pengumuman, yang keenam surat edaran, yang ketujuh surat kuasa, dan yang kedelapan adalah surat panggilan. Mari kita simak penjelasan berbagai macam-macam surat dinas ini yang akan dijelaskan oleh anggota kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syadza Nurul Hanifah dari kelas AP27. Di sini saya akan menjelaskan tentang nota dinas. Nota dinas adalah merupakan sebuah naskah dinas yang dibuat oleh seorang pejabat yang berfungsi untuk menyampaikan, menginformasikan sebuah laporan, permintaan, maupun pernyataan kepada pejabat lain. Bagian nota dinas yang pertama adalah instansi atau organisasi yang mengirim surat tersebut. Kemudian di bagian pembuka tercantum kata nota dinas dalam kutip, kemudian nomor, tujuan dari penerbit, asal yang menjelaskan siapa yang mengirim, kemudian alasan diterbitkan nota dinas tersebut. Kemudian di bagian penutup terdapat isi lebih rinci tentang permintaan, pemberitahuan atau permohonan atau hal lainnya untuk pejabat yang dituju. Kemudian bagian penutup terdapat tanggal, nama atau tingkat jabatan yang menandatangani nota, kemudian tanda tangan, nama pejabat yang memberikan tanda tangan, kemudian nomor induk pegawai, dan terakhir adalah tembusan. Di dalam surat perjalanan dinas juga terdapat memorandum. Memorandum adalah jenis surat yang biasa digunakan dalam suatu kantor maupun organisasi secara intern. Bagian di dalam memo itu terdapat kop surat, judul yaitu memo, kemudian tujuan surat, isi surat secara singkat, kemudian tanggal surat dan pengirim surat. Nota dinas dan memorandum adalah surat yang termasuk ke dalam surat resmi dan menggunakan jenis lipatan surat baron. Kemudian di samping ini terdapat
Cara melipat surat menggunakan lipatan baron. Perkenalkan, nama saya Alvira Dwi Rahmanda dari kelas AP27. Nah, selanjutnya ada surat pengantar. Surat pengantar merupakan surat yang penting dalam hubungan antar instansi. Surat ini berisi informasi bahwa orang yang membawa surat tersebut telah diberi tugas tertentu dan disetujui oleh pihak yang bertanggung jawab atas isi surat, agar tidak terjadi kesalahpahaman dari pihak yang dituju. Fungsi-fungsi surat pengantar. Yang pertama, sebagai bentuk kesopanan dan wujud tertib dalam hubungan antar instansi. Yang kedua, sebagai bukti bahwa si pembawa surat adalah orang yang terpercaya dan menjadi utusan resmi dari suatu instansi. Yang ketiga, penjelasan secara formal mengenai maksud dan tujuan orang atau barang yang diantar. Yang keempat, syarat untuk mendapatkan surat resmi lainnya seperti surat pengantar antar RW untuk mendapatkan SKCK, izin menikah, dan lain-lain. Jenis-jenis surat pengantar. Yang pertama ada surat pengantar proposal. Beberapa proposal dikirim ke instansi resmi. Contohnya seperti proposal penawaran investasi, proposal permohonan dana, dan juga proposal kegiatan. Nah, surat ini menjelaskan mengenai kegiatan yang dilakukan, penawaran yang ditawarkan, serta bagaimana cara untuk berpartisipasi. Yang kedua, ada surat pengantar berkas, dokumen resmi, dan barang. Nah, surat ini berisi tentang barang dan berkas apa saja yang dikirimkan, serta menerangkan tentang identitas pengantar agar dapat dipercaya. Nah, yang ketiga ada surat pengantar pembuatan dokumen seperti yang dikeluarkan oleh RT RW untuk membuat SKCK, izin menikah, dan juga surat KTP. Bagian-bagian surat pengantar. Yang pertama ada kop surat. Terdiri dari logo, nama, alamat, serta kontak yang bisa dihubungi. Yang kedua ada kepala surat. Terdiri dari tempat dan tanggal, nomor surat, lampiran, perihal, serta nama dan alamat dari penerima surat. Yang ketiga ada bagian isi surat yang terdiri dari inti surat. Dan yang terakhir adalah penutup. Surat pengantar biasanya menggunakan bentuk surat setengah lurus atau biasa disebut semi block style. Dan untuk lipatan suratnya, surat pengantar ini biasanya menggunakan standar fold atau accordion fold, tetapi tergantung dengan perusahaannya juga. Nah, selanjutnya ada surat pengumuman. Surat pengumuman adalah surat resmi yang berisi tentang informasi atau pemberitahuan kepada khalayak umum karena sifatnya yang umum. Fungsi dari surat pengumuman untuk menyampaikan informasi kepada khalayak umum, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Ciri-ciri surat pengumuman ada 4. Yang pertama ditujukan kepada umum, yang kedua tidak bersifat rahasia karena pada dasarnya surat pengumuman bersifat khalayak umum. Yang ketiga, disampaikan secara terbuka.
Jadi, pada surat pengumuman tidak ada yang ditutup-tutupi atau dirahasiakan. Yang keempat, isinya menyangkut kepada banyak orang. Adapun unsur-unsur pengumuman. Nah, unsur-unsur pengumuman ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, unsur pengumuman tidak resmi, dan yang kedua, unsur pengumuman resmi. Unsur pengumuman tidak resmi terdiri dari KOP atau kepala pengumuman yang berisi hal pengumuman. Kedua, uraian pembuka pengumuman. Ketiga, rincian isi pengumuman. Keempat, tempat dan waktu penulisan pengumuman. Dan yang kelima, pihak yang mengeluarkan pengumuman. Nah, unsur-unsur pengumuman yang resmi terdiri dari yang pertama ada logo dan nama instansi atau lembaga yang mengeluarkan pengumuman. Yang kedua, hal pengumuman. Kedua, penomoran pengumuman. Ketiga, uraian pembuka pengumuman. Keempat, rincian isi pengumuman. Kelima, uraian penutup pengumuman. Jenis-jenis pengumuman. Jenis-jenis pengumuman ada dua. Yang pertama, berdasarkan sifatnya, dan yang kedua, berdasarkan pihak pengeluarannya. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu jenis pengumuman berdasarkan sifatnya. Jenis pengumuman berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pengumuman formal, yang kedua ada pengumuman non-formal. Pengumuman formal biasanya menggunakan bahasa baku atau formal, dan kalimatnya mudah dimengerti, lugas, dan tersusun dengan rapi. Sedangkan non-formal tidak memiliki syarat khusus seperti formal yang harus menggunakan bahasa baku. Hanya saja pada pengumuman non-formal ini kalimatnya harus mudah dimengerti dan juga tersusun dengan rapi. Yang membedakannya hanya menggunakan bahasa baku atau tidak bakunya. Nah, yang kedua, berdasarkan pihak pengeluarannya. Berdasarkan pihak pengeluarannya dibagi menjadi dua juga. Ada pengumuman perseorangan dan pengumuman lembaga. Pengumuman perseorangan dikeluarkan atau disampaikan oleh perseorangan yang ditujukan kepada masyarakat umum atau masyarakat luas. Nah, sedangkan pengumuman lembaga tentu saja dikeluarkan dari lembaga yang ditujukan kepada masyarakat umum atau masyarakat luas. Adapun bagian-bagian surat pada surat pengumuman. Yang pertama ada kepala surat, terdiri dari nama, alamat lengkap instansi atau organisasi, nomor surat, lampiran, dan perihal. Dan tentu saja terdapat kata pengumuman yang dicantumkan di tengah. Yang kedua, ada badan surat. Badan surat berisi atau terdiri dari isi surat atau informasi yang ingin disampaikan, tanggal, waktu, juga tempat. Dan yang terakhir ada kaki surat. Kaki surat terdiri dari penutup surat yang berisi tanggal pembuatan surat, nama, serta jabatan penanggung jawab pengumuman. Nah, surat pengumuman ini biasanya menggunakan bentuk surat setengah lurus atau biasa disebut sebagai semi block style. Nah, pengumuman
Surat pengumuman ini juga biasanya menggunakan lipatan standar fold atau lipatan accordion fold seperti itu. Tapi mau standar fold atau accordion fold itu tergantung pada instansinya. Jadi surat resmi itu lipatannya tergantung pada perusahaannya, seperti itu. Ini adalah contoh surat pengantar yang saya ambil atau bersumber dari Google. Ini adalah contoh surat pengumuman yang bersumber dari Google. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Ramadana dari kelas AP27. Surat edaran adalah surat yang isinya menyangkut pemberitahuan secara resmi di dalam instansi, lembaga, atau organisasi. Bagian dari surat edaran adalah kepala surat, isi surat, dan kaki surat. Surat kuasa adalah suatu surat yang berisi pernyataan wewenang dari suatu pihak ke pihak lainnya, diberikan kepercayaan karena pihak pemberi kuasa sedang tidak bisa melakukannya sendiri. Bagian dari surat kuasa yaitu ada bagian kop yang berisi judul, nomor surat, nama organisasi. Kedua ada bagian isi. Bagian isi berisi tentang identitas pemberi kuasa. Dan yang terakhir adalah bagian penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahri Nur Zidan dari kelas AP27 kelompok 1 ingin menjelaskan tentang surat panggilan. Yang pertama-tama yaitu adalah pengertian surat panggilan itu sendiri. Surat panggilan adalah sebuah surat dinas yang resmi dibuat oleh atasan kepada bawahannya di suatu instansi atau organisasi yang berisi permintaan untuk hadir dalam melakukan tujuan tertentu yang sesuai dengan isi surat tersebut. Kemudian yaitu adalah fungsi surat panggilan. Surat panggilan memiliki fungsi yang paling utama yaitu untuk memanggil pihak lain dalam rangka atau tujuan yang tertulis dalam surat panggilan. Contohnya, misalkan kita sebagai atasan ingin memanggil bawahan ataupun organisasi maupun instansi lain untuk datang ke ruangan kita. Lalu kita membuat surat panggilan itu dan dikirimkan atau ditujukan ke orang yang kita perlukan tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah tujuan surat panggilan. Tujuan dibuatnya surat panggilan ini adalah untuk meminta kepada bawahan untuk bertemu kepada atasannya atau pemimpin suatu lembaga atau sebuah institusi lain untuk kepentingan tertentu. Kemudian selanjutnya adalah perbedaan surat panggilan dengan surat undangan. Perbedaan pada surat panggilan dan surat undangan, biasanya surat panggilan itu berbentuk resmi, sedangkan surat undangan dapat berbentuk resmi, setengah resmi, dan tidak resmi. Dan biasanya surat undangan itu digunakan untuk mengundang pihak lain untuk datang ke acara ataupun rapat dari pembuat surat undangan tersebut. Kemudian masuk ke dalam tata bahasa dalam surat panggilan. Penggunaan tata bahasa dalam surat panggilan yaitu menggunakan bahasa resmi yang baku, sopan, dan padat, serta jelas dan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, yaitu KBBI dan PUEB.
supaya pembaca atau penerima surat panggilan mudah dalam mengerti maksud surat tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam contoh dari surat panggilan. Saya telah menemukan contoh surat panggilan yang ada dari sumber Google. Nah, setelah itu contoh surat ini kita bagi menjadi beberapa bagian. Setelah kita bagi contoh surat panggilan ini, kita mendapatkan 4 bagian, yaitu adalah kop surat, terus pembuka surat, isi surat, dan nama dan tanda tangan. Yang pertama adalah bagian kop suratnya. Kop suratnya dari contoh surat panggilan ini yaitu terdiri dari logo instansi, kemudian nama instansi, alamat instansi, nomor telepon instansinya, fax emailnya, dan email dari instansi tersebut. Kemudian kita masuk ke bagian pembuka suratnya. Di dalam contoh surat panggilan ini, pembuka suratnya yaitu terdiri dari tanggal pembuatan surat, nomor surat, lampirannya, perihal tentang apa, sifatnya, yang digunakan di dalam surat ini sifatnya yaitu segera, dan kemudian lanjutannya nama dan alamat penerima suratnya. Kemudian kita masuk ke bagian isi suratnya. Isi surat di dalam contoh surat panggilan ini yaitu terdiri dari pembuka surat, kemudian inti surat, dan terakhir salam penutup suratnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu nama dan tanda tangan. Nama dan tanda tangan itu di sini terdiri dari nama pembuat suratnya, kemudian jabatannya apa, terus tanda tangan si pembuat surat, kemudian stempel, dan nomor induk pegawainya. Dikarenakan contoh surat ini menggunakan surat dari instansi pemerintahan. Bentuk gaya surat yang digunakan di dalam surat panggilan contoh di samping ini adalah gaya bentuk surat resmi Indonesia Lama, dikarenakan tanggal surat, alamat surat, dan pembuat surat berada di kanan. Kemudian kita masuk ke bagian macam-macam surat panggilan. Surat panggilan yaitu terdiri dari surat panggilan kepolisian. Surat panggilan kepolisian biasanya digunakan oleh pihak kepolisian untuk memanggil seseorang tersangka yang terjerat suatu kasus. Kemudian yang kedua adalah surat panggilan menghadap. Biasanya surat ini digunakan di tempat kedinasan, yang biasanya yang membuat surat ini adalah orang yang jabatannya lebih tinggi untuk memanggil ke bawahannya untuk keperluan sesuatu. Kemudian yaitu adalah surat panggilan sidang. Surat panggilan sidang biasanya digunakan di tempat persidangan. Misalnya yaitu memanggil orang yang ingin melakukan perceraian dan lain-lain. Terus kemudian yang keempat, surat panggilan interview. Surat ini biasanya digunakan di tempat-tempat kantor untuk memanggil calon karyawan untuk melakukan kegiatan wawancara. Yang kelima adalah surat panggilan karyawan. Biasanya surat panggilan ini digunakan untuk memanggil karyawan yang telah melakukan kesalahan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah surat panggilan orang tua. Biasanya surat ini digunakan di tempat sekolah-sekolah, seperti ada acara